Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan dialog interaktif yang tentu membahas bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam melakukan penanggulangan yang terjadi di Aceh pada khususnya dan tentu di Indonesia pada umumnya. Kita berharap ada peran yang lebih aktif nantinya. Dan silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0651417773 atau di 45868. Saya ke Ibu Nurmalis. Ibu Nurmalis, kira-kira nanti masyarakat ini seperti apa bisa mengakses informasi masalah kebencanaan di BPBA ini? Ya, kita sedang mempersiapkan satu perangkat elektronik. Kita membangun lewat situs, lewat website DIBA. Kalau di Indonesia, BNPB mereka punya DIBI, Data Informasi Bencana Indonesia. Tapi karena kita di Aceh, sesuai dengan kekhususan di Aceh, jadi kita dari DIBI menjadi DIBA, Data Informasi Bencana Aceh. Nah, kita sudah bisa mengakses lewat DIBA, Go.id. Di situ, namun sampai hari ini kita belum sedang mempersiapkan program itu, tapi belum ada sudah yang terpasang, sedang mempersiapkan perlengkapan dan peralatan dan sumber dayanya. Kita sebentar Bu Nurmalis, kita akan lanjutkan, kita terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Dengan bapaknya Tata di Lambaro. Bapak siapa, sorry? Tata. Ya, Tata, silakan. Udah sampai kemana nih penanggulangan bencana di Aceh? Itu aja, Pak? Hah? Itu aja? Iya itu. Enggak, yang udah sampai kemana penanggulangan? Enggak, sampai sekarang belum tuntas-tuntas sih. Udah itu aja. Oke, terima kasih pada pertanyaan sangat singkat, jelas dan kritis. Saya ke Ibu Nurmalis lagi, tadi sempat terpotong. Saya kira juga menyangkut pertanyaan Pak Tata ya. Jadi masyarakat ini mengakses melalui DIBA pertama. DIBA, tapi ini belum bisa diakses sekarang. Tapi kita sedang mempersiapkan perangkat yang nanti itu bisa diakses lewat data elektronik itu. Jadi semua orang akan lebih mudah kalau mau ada informasi tentang kebencanaan. Tentu ini butuh waktu karena ini Badan Penanggulangan Bencana kan baru terbentuk. Kira-kira berapa waktunya ini? Yang sedikit logis barangkali. Barangkali tidak sampai di akhir tahun ini kita sudah bisa. Masyarakat sudah bisa mengakses informasi itu. Oke, ini kalau Ibu sampaikan ini mungkin hanya orang-orang yang sering ke internet. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas telekomunikasi ini? Iya. Hari ini mungkin salah satu cara juga untuk menyampaikan informasi kebencanaan. Hanya saja ini khusus melalui media televisi, tapi nanti akan ada juga melalui media cetak dan leaflet atau baliho yang akan dipasang atau yang akan menginformasikan kebencanaan di Aceh. Oke, kita ke Pak Asmadi ini yang paling otoritas menjawab beberapa pertanyaan penanya kita. Ada Pak Rusli, ada juga Pak Tata ini. Silakan Pak Asmadi. Mengenai pertanyaan dari Pak Rusli tadi, beliau menyampaikan ada beban psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Kemudian juga beliau mengangkat siapa yang kira-kira mempunyai otorita. Karena selama ini beliau menilai bahwa badan yang melaksanakan penanggulangan bencana seperti nggak tegas ya. Nggak tegas ya. Yang lalu kita nggak tahu, tapi ke depan Pak Rusli perlu diketahui bahwa yang badan atau BPBA ini adalah merupakan suatu badan yang mempunyai otoritas untuk melakukan berbagai persoalan terkait dengan bencana. Apakah masalah waktu masa panik, setelah panik, rehab direkon, badan ini merupakan badan yang paling bertanggung jawab untuk melakukan berbagai hal terkait dengan bencana. Kemudian dari Pak Tata tadi, kapan selesai? Bukan, ini sejauh mana sudah? Bukan, Pak Tata itu ada menanyakan kapan selesainya masalah. Ya, saya jawab ini dulu. Ya, silakan boleh. Saya baru tahu kemarin dari Ibu Nurmalis bahwa di Aceh ini, kenapa saya tanya Ibu Nurmalis, kenapa Aceh dikatakan daerah rawan bencana? Terus beliau katakan bahwa tiap hari di Aceh terjadi 2 kali peristiwa bencana. Lebih kurang.
tiap hari. Artinya setelah perlu diketahui oleh masyarakat bahwa setelah tsunami kemarin di Aceh terus menerus terjadi bencana, karena bencana itu banyak macam ya. Yang banjir, kebakaran seperti kemarin tanggal 6 yang lalu ya terjadi kebakaran ya, toko di Aceh Tengah. Kemudian di daerah Pekanbadak kemarin akibat ada angin yang kencang, terhempasnya atap masjid di Pekanbadak dan rumah penduduk. Artinya kalau ditanya kapan tuntasnya program penanggulangan bencana, sejauh memang bencana itu ada, itu tidak akan tuntas ya. Cuma barangkali apa yang bisa dilakukan oleh BPBA adalah meminimalisir atau melakukan seperti ada program rehab rekon ketika misalnya bencana menimpa mereka. Sebelum dijawab Pak Asmadi, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Rusli lagi ya? Iya Pak. Begini Pak, saya punya suatu kesimpulan terhadap dialog ini Pak. Kita kan selaku warga negara punya hak dan kewajiban. Jadi kalau misalnya terjadinya bencana, itu perlu ditempuh antara lain. Yang pertama, apakah dia punya ataupun tidak punya hak, ataupun dia punya kewajiban ataupun tidak kewajiban. Yang pertama, teguran lisan. Yang kedua, teguran tertulis. Yang ketiga terus pemanggilan. Udah itu ada peringatan ataupun penyitaan, penyanderaan dan terus ke pengadilan. Jadi kalau ada tindakan-tindakan administratif, tindakan-tindakan administratif yang saya maksudkan ini ada suatu tindakan-tindakan terhadap kegiatan hukum. Misalnya penyanderaan, penyitaan sampai dia masuk sel. Nah, maksudnya ada suatu secara secara misalnya dari teguran lisan sampai ke bawah sampai ke penangkapan. Maksudnya ada suatu jenjang-jenjangnya lah. Penyitaan, penyanderaan seperti pajak itu. Iya. Jadi seperti ada tindakan-tindakan administratif lah. Maksudnya ini Pak Rusli kepada orang-orang yang berpotensi misalnya ya sayang sekali terputus. Ini Pak Asmadi silakan lanjutkan sedikit lagi, singkat barangkali. Saya melanjutkan pertanyaan Pak Tata itu tadi. Iya boleh ya. Nanti kita balik ke Pak Rusli lagi. Okay. Pak Tata ya dapat kami sampaikan bahwa yang namanya, saya ulang kembali bahwa yang namanya bencana, peristiwa bencana itu selalu ada. Cuma yang kita harapkan ke depan masyarakat harus tahu secara dini bagaimana jika ada bencana ya tidak terlalu banyak memakan korban baik jiwa maupun harta material atau harta benda. Umpamanya kemarin ya, seandainya mungkin ada lembaga bertanggung jawab atau masyarakat tahu, pada saat rumah mereka dibuat, di situ memang sudah tahu daerah yang namanya kan daerah angin kencang, daerah ulai kencang. Nah barangkali kalau masyarakat tahu bahwa di sini daerah kencang, kemudian pada saat rumah dibuat ikatannya kuat, mungkin tidak akan terjadi. Yang paling bahaya sekali barangkali bukan untunglah tengah malam, ada tidak ada orang lalu lalang. Tapi coba kalau terjadi pada siang harinya, barangkali seng-seng yang berserakan berterbangan itu jatuh di jalan itu akan begitu juga atap masjid kalau kuat ikat mungkin nggak apa-apa. Artinya menyangkut pengetahuan masyarakat terkait dengan persoalan memahami bencana, apa juga faktor-faktor yang menyebabkan itu ya. Baik, sebelum dilanjutkan kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Saya Nazar. Pak Nazar di mana? Di Lambu, Bapak. Iya, silakan. Beberapa hari lalu itu saya membaca di Serambi ya, bahwa daerah di Aceh itu, tepatnya di sekitar Selawah itu dikatakan daerah patahan semangka. Dan bagi saya itu tidak begitu jelas. Mungkin bisa dijelaskan itu apa maksudnya dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk di daerah patahan semangka tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nazar. Saya sebelum nanti dijawab oleh Pak Asmadi atau Ibu Nurmalis, saya ke Pak Ferry lagi. Pak Ferry, mungkin ini beberapa pertanyaan masyarakat menandakan bahwa nampaknya BPBA itu masih menghadapi beberapa tantangan ke depan untuk terus dilakukan dan diperbaiki. Nah, dalam kacamata daripada masyarakat penanggulangan bencana Indonesia di Aceh,
Jadi kira-kira tantangan yang real seperti apa yang bakal dihadapi oleh BPBA ke depan? Ya, sebagai sebuah badan atau institusi yang baru di dalam struktur pemerintahan yang mana mempunyai fungsi koordinasi, itu mungkin kata koordinasi itu gampang diucap, dan biasanya sangat sulit untuk dilaksanakan. Nah, di sini peran daripada BPBA untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pra bencana sebelum terjadinya bencana, yaitu meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, dan lain-lain segala macam, itu juga dikoordinasikan dengan SKPA atau instansi lain di pemerintahan untuk memadukan program-program pembangunan daripada SKPA tersebut dalam mengarus utamakan penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana. Nah, Pak Ferry yakin nggak dengan otoritas yang dimiliki oleh BPBA, nanti BPBA benar-benar bisa melakukan komunikasi yang efektif atau katakanlah dalam tanda kutip instruksi ke beberapa SKPA misalnya? Anda yakin dengan? Ya, harus yakin. BPBA juga saat ini didukung oleh teman-teman lain. Memang di Aceh itu ada dalam proses untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, ada satu lembaga yang formal, BPBA, dan ada lembaga non formal. Itu ada Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, atau disebut platform kalau di tingkat nasional, yang mana di Aceh itu sedang dalam proses untuk pembentukannya, di mana kita akan mendukung dan mensupport BPBA di mana ada kelemahan-kelemahan yang terjadi, seperti fungsi koordinasinya, mungkin itu akan kita masuki juga di situ. Ya, memang artinya yang penting dulu dari kita adalah rasa optimis bahwa BPBA tetap akan bisa menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang telah diberikan. Oke, Pak Aziz, ini tadi saya masih tertarik dengan fenomena masyarakat yang masih belum begitu responsif terhadap bencana-bencana yang terjadi kita. Nah, ini juga akan menjadi tantangan nanti kepada Dishub Komintel untuk melakukan gerakan-gerakannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa strategi yang saat ini disiapkan oleh Dishub Komintel untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan kondisi masyarakat seperti yang kita gambarkan barusan. Terima kasih. Saya pikir gini, kita kan lebih banyak bergerak di bidang memfasilitasi. Jadi mungkin program-program yang selama ini sebagai tambahan dari UNDP karena melekat dengan tupoksi, kami tetap melakukan penyebaran diseminasi informasi menurut saluran yang efektif. Jadi artinya kalau memang dia diperlukan